Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi Customer Relationship Management pertemuan ketiga. Seperti yang sudah kita ketahui kemarin bahwa pada pertemuan lalu kita sudah membahas apa yang disebut dengan manajemen. Apa sih CRM itu? CRM adalah akronim yang populer di kalangan sales dan marketing atau pemasaran. Mengapa begitu populer CRM di kalangan sales dan marketing? Karena semuanya berhubungan dengan pelanggan. Seorang sales ataupun seorang marketing mempunyai cara atau teknik bagaimana akan menarik seorang pelanggan atau beberapa orang pelanggan untuk masuk atau aktif ikut berbelanja di perusahaan kita. CRM juga disebut dengan MHP, yaitu manajemen hubungan pelanggan. CRM berkonsentrasi pada apa yang dinilai oleh pelanggan, bukan apa yang perusahaan ingin jual. Jadi fokus dari CRM adalah pelanggan. Bagaimana caranya kita membuat seorang pelanggan tetap loyal dan tetap berbelanja aktif ke perusahaan kita. Pelanggan tidak ingin diperlakukan secara sama antara pelanggan satu dan pelanggan lainnya, tapi pelanggan ingin diperlakukan secara individual karena setiap pelanggan mempunyai keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda. CRM adalah cara menganalisa perilaku pelanggan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui bagaimana membuat seorang pelanggan itu loyal terhadap perusahaan sehingga memberikan keuntungan maksimal terhadap perusahaan. Sasaran utama CRM terletak pada bagaimana memberikan kepuasan kepada pelanggan terhadap produk maupun pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Sasaran dari kerangka kerja bisnis CRM adalah menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan penghasilan bagi perusahaan. Informasi yang terintegrasi juga bagian yang sangat dibutuhkan untuk membuat kita bisa menganalisa pelanggan dengan baik sehingga bisa meningkatkan hubungan yang maksimal antara pelanggan dan perusahaan. Sasaran utama CRM yang pertama adalah menumbuhkan secara jangka panjang pengertian yang lebih baik behavior terhadap pelanggan agar terjadi integrasi yang maksimal antara pelanggan dan perusahaan. Yang kedua, menyediakan umpan balik yang lebih efektif dan terintegrasi dalam pengendaliannya menggunakan pengendalian return on investment. Untuk return on investment dipelajari pada mata kuliah yang lain. Keuntungan dari Customer Relationship Management yang pertama, servis bisa lebih cepat, mengurangi harga, memberikan keuntungan baik kepada pelanggan maupun pada perusahaan, mempunyai rasa memiliki dari pelanggan secara maksimal terhadap perusahaan karena kedekatan yang sudah maksimal, meningkatkan koordinasi tim yang ada di dalam perusahaan dalam rangka memberikan kegiatan atau perlakuan yang baik terhadap pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini yang utama, karena hal inilah yang akan memicu pelanggan untuk loyal terhadap perusahaan. Manfaat dan tantangan Customer Relationship Management memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kondisi pelanggan, sehingga mereka kalau bisa dipertahankan selamanya bisa tetap loyal terhadap perusahaan kita dan tetap berbelanja di perusahaan kita. Manajemen hubungan pelanggan memungkinkan penyesuaian dan personalisasi real time atas berbagai produk dan jasa berdasarkan pada keinginan, kebutuhan, kebiasaan dari pelanggan. Manfaat dan tantangan CRM lainnya, CRM dapat menelusuri hubungan terhadap perusahaan, dari mana dia mulai bertemu dengan perusahaan dan lain-lain. Dalam hal ini kita bisa mendata semua yang ada mengenai pelanggan yang memberikan loyalitas terhadap perusahaan kita. Sistem CRM memungkinkan pelanggan memberikan keinginan untuk terus mendukung perusahaan kita sampai semaksimal mungkin apabila perusahaan juga memberikan imbal balik dengan apa yang mereka butuhkan. Semua manfaat ini akan memberikan nilai bisnis strategi bagi perusahaan sehingga memberikan keuntungan maksimal pada perusahaan. Ada 3 fase yang dikenal dari
Customer Relationship Management, yaitu acquire, enhance, dan retain. Acquire atau mengakuisisi pelanggan baru, di mana ini kita memberikan akses yang mudah dalam hal memperoleh informasi, menyampaikan inovasi baru, dan memberikan pelayanan yang baik dan menarik pada pelanggan, sehingga memudahkan kita untuk merekrut pelanggan baru. Yang kedua adalah enhance, yaitu meningkatkan keuntungan dari pelanggan yang sudah ada. Perusahaan berusaha menjalin hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, lebih baik dan lebih baik lagi dalam pemberian pelayanan, sehingga rasa loyalitas pelanggan akan terus berkembang dan berkembang. Pertahanan pelanggan yang menguntungkan atau disebut dengan retain itu adalah menawarkan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, sehingga terjadi sesuatu hubungan yang maksimal dan proaktif, sehingga sama-sama menguntungkan baik untuk pelanggan maupun untuk perusahaan. Klasifikasi CRM dibagi menjadi dua, yaitu CRM operasional yang disebut dengan front office, dan yang satu lagi pasti disebutnya dengan back office, yaitu bagian belakang. Yang bagian depan ini adalah aplikasi yang berperan, yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, mencakup proses otomatisasi yang terintegrasi dari seluruh proses bisnis dengan pelanggan. Apakah itu otomatisasi pemasaran, penjualan, dan pelayanan. Contoh penerapan CRM kategori operasional ini ada dalam bentuk aplikasi web. Bisa kita lihat bahwa contoh aplikasi web ini bisa mencakup penyediaan fasilitas produksi, penyediaan produk atau pelayanan gratis, penyediaan pelayanan atau informasi tentang penggunaan produk, penyediaan pelayanan pemesanan online, ataupun fasilitas lain yang ada hubungannya dengan pelanggan. Yang kedua adalah Customer Relationship Management Analytic yang disebut juga dengan back office. Yang tadi pertama adalah front office bagian depan, dan ini adalah back office bagian belakang, di mana aplikasi ini berperan untuk memahami kebutuhan pelanggan. Kebutuhan apa saja yang saat ini dibutuhkan pelanggan pada periode ini, sehingga perusahaan bisa semaksimal mungkin untuk mengadakannya. Aplikasi ini berperan dalam melaksanakan analisa pelanggan dan pasar, atau yang disebut juga dengan analisis tren pasar, dan juga analisis perilaku pelanggan, sehingga perusahaan bisa semaksimal mungkin mengantisipasi, memberikan produk terbaik dan pelayanan yang terbaik, sehingga terus membuat pelanggan tetap loyal pada perusahaan. Data yang digunakan pada CRM Analytic ini berasal dari CRM operasional. Fungsi dari CRM antara lain mengidentifikasi faktor yang penting dari pelanggan sampai memberikan informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan bagi pelanggan. Berikutnya adalah dukungan pelanggan yang sempurna, menangani komplain pelanggan, sampai membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Ini adalah merupakan kegiatan yang harus kita maksimalkan, sehingga bisa tetap membuat pelanggan loyal pada perusahaan. Fokus bisnis pada Customer Relationship Management ini ada dua tujuannya. Yang pertama, memberi pelanggan, organisasi, dan perusahaan keuntungan semaksimal mungkin. Yang kedua, memberikan pelanggan satu pandangan dengan perusahaan dalam menentukan suatu hal. CRM menggunakan IT untuk membuat sistem yang terintegrasi. Sistem CRM juga menciptakan kerangka kerja IT software serta database yang dijalankan melalui web, sehingga data terintegrasi dengan baik dan informasi yang dibutuhkan akan tersedia secara maksimal. Pemasaran dan pemenuhan pesanan pada CRM. Ada beberapa yang diperhatikan sebagai otomatisasi tugas, yaitu mengkualifikasi pemasaran pada sasaran, melakukan penjadwalan pemasaran, dan melakukan penelusuran pengiriman pemasaran. Hal itulah yang harus secara fokus dilakukan di dalam Customer Relationship Management, otomatis didukung oleh software yang maksimal. CRM ini juga membantu dalam pemenuhan respon calon pelanggan.
Sehingga dengan respon yang diberikan oleh pelanggan, kita akan mencoba untuk mengantisipasi dan menerimanya, kemudian memberikan umpan balik sehingga apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan dapat terpenuhi. Layanan dukungan untuk pelanggan. CRM juga memberikan pada staf penjualan software yang bisa memudahkan mereka untuk berinteraksi dengan pelanggan. CRM juga membantu para manajer pelanggan untuk memberikan informasi yang dapat melakukan pengelolaan atas permintaan layanan dari pelanggan. Software call center juga sesuatu yang sangat penting, di mana software call center ini dapat memenuhi panggilan kepada staf pendukung pelanggan untuk melakukan kegiatan atau layanan terhadap pelanggan secara maksimal. Layanan mandiri berbasis web memungkinkan para pelanggan dapat mengakses dan memudahkan memperoleh informasi. Implementasi Customer Relationship Management adalah sebuah strategi tingkat korporasi yang berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang baik antara perusahaan dan pelanggan. Beberapa paket aplikasi software disediakan untuk melakukan kegiatan atau pendekatan CRM yang berbeda-beda. Bagaimanapun, CRM adalah sebuah teknologi yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan hubungan yang baik antara pelanggan dan perusahaan. CRM mengurus filosofi organisasi pada semua tingkatan, termasuk pada proses kegiatan harian, customer service, pelayanan pegawai, pemasaran, dana manajemen, sistem dan informasi, dan lainnya. Sistem CRM mengintegrasi pemasaran, penjualan, customer service, dan seluruh visi bagian yang ada hubungannya dengan pelanggan. Implementasi CRM, implementasi ini akan turun drastis jika aspek ini tidak dilakukan atau diabaikan. Pertama, kita harus melakukan perencanaan perusahaan secara maksimal, sehingga bisa memfokuskan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen atau pelanggan berdasarkan kebutuhan dan keinginan mereka. Juga melakukan integrasi di beberapa bagian untuk meningkatkan atau menyangkut hal-hal yang ada hubungannya dengan pelanggan atau konsumen. Terakhir kita bahas adalah untuk mengetahui kondisi pelanggan dengan jelas, maka perusahaan harus menyediakan data pelanggan secara maksimal dan baik. Harus mengetahui bagaimana kebiasaan pelanggan, keinginan pelanggan. Harus mengetahui bagaimana produk yang diinginkan oleh pelanggan. Dan pendapat pelanggan tentang servis atau layanan yang diberikan oleh perusahaan. Perusahaan juga perlu tahu mengenai pendapat pelanggan terhadap promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan hal tersebut dan masih ada beberapa yang lainnya, maka kita akan mencoba untuk meningkatkan perusahaan dalam sisi untuk merekrut pelanggan yang loyal terhadap perusahaan dengan cara maksimal. Demikian pertemuan ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.